Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Kurnia dari Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang mana dalam video ini saya ingin menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Ahkam, yaitu tentang Fadhailus Salatil Jamaah, tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Nah, di sini ada kurang lebih atau sekitar 27 fadilah salat jamaah. Yang pertama, al-masyu ilal masjidi bis-sakinati, yaitu berjalan menuju masjid bis-sakinah, dengan tenang, dengan tentram, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Karena ada suatu hadis Rasul mengatakan, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Ketika kalian mendengarkan azan atau mendengarkan seruan iqamah, maka famshu ila shalah, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat. Wala tusri'u, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Artinya, wa'alaikum bis-sakinati wal waqar, katanya. Maka hendaklah kalian itu ke masjid dengan bis-sakinati wal waqar, dengan tenang dan penuh wibawa. Artinya tidak berlari-lari, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa atau berlari-lari ke masjid, maka otomatis kita akan berkeringat, kita akan merasa capek, lelah, dan ketika kita melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak akan khusyuk lagi. Apalagi sudah penuh dengan keringat pakaian kita. Makanya masyu ilal masjidi bis sakinah, berjalan menuju masjid dengan sakinah, dengan tenang. Kemudian yang kedua, dukhulul masjidi bir rijl yumna, kemudian masuk ke dalam masjid dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Artinya ketika kita hendak melangkah masuk ke dalam pintu masjid, maka kita melangkah dengan kaki kanan dan berdoa dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Semoga dengan doa tadi dan dengan tangan, dengan kaki kanan yang kita langkahkan menuju masjid tadi, mendapatkan berkah dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salatut tahiyyah, itu salat tahiyyah, salat dengan penuh penghormatan. Kemudian yang keempat, intizarul jama'ati wa wusulul i'tikafi, itu menunggu para jamaah. Sembari menunggu para jamaah datang untuk melaksanakan sholat jamaah, maka masih ada kesempatan wahusul i'tikaf, maka kita dapat melaksanakan i'tikaf terlebih dahulu, baik itu dengan cara membaca Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, dengan zikir-zikir yang lainnya, kita beriktikaf, maka bisa saja kita mendapatkan pahala yang lebih sembari kita menunggu jamaah yang lain datang. Itu fadilah yang keempat. Kemudian fadilah yang kelima, ijabatul adhani wal iqamah. Kemudian kita dapat menjawab seruan adzan dan seruan iqamah. Artinya kalau kita sudah datang ke masjid sebelum adzan berkumandang, sebelum sholat didirikan, kita otomatis dapat mendengarkan seruan adzan dan seruan iqamah dengan lantang dan jelas. Dan ketika itu pula lah kita dapat menjawab seruan adzan dan iqamah tersebut. Kemudian yang keenam, taswiyatus sufufi wasaddu farjiha da'iyan Allah. Kemudian fadilah yang keenam yaitu dapat merapikan saf untuk sholat jamaah dan mengisi atau menempel mengisi barisan yang kosong, yang mana itu salah satu cara untuk da'iyan Allah, salah satu mendekat diri kepada Allah. Artinya kalau safnya tidak kosong, safnya rapi, safnya rapat, maka tidak ada celah sedikit pun untuk syaitan mengganggu kita. Itu fadilah yang keenam. Dengan jamaah tadi, dengan saf yang rapi, saf yang rapat, dengan bersatunya kita tadi, maka setan tidak mempunyai celah untuk mengganggu atau menggoda kita ketika sholat. Beda halnya ketika kita sholat sendirian. Tentunya ketika kita melaksanakan sholat sendirian lebih besar godaannya, lebih kuat godaannya daripada sholat berjamaah. Kenapa? Karena logikanya saja, serigala akan lebih takut untuk mendekati domba yang bergelombolan atau domba yang banyak daripada domba yang sendirian. Artinya serigala akan sangat mudah untuk memangsa domba kalau domba itu sendirian. Namun kalau domba dengan jumlah yang banyak, maka serigala yang satu ekor tadi pasti agak ciut untuk mendekati domba yang banyak tadi. Begitulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Artinya ketika dia berjamaah, maka celah untuk setan mengganggu itu lebih minim atau lebih sedikit. Kemudian yang ke-7, al-wuqufu muntaziran ihramul imami wa idraku takbirihi, yaitu berdiri menunggu takbir imam, takbiratul ihramnya imam. Artinya
sebelum imam itu bertakbir, kita sudah berdiri menunggu saat imam melaksanakan takbiratul ihram. Artinya setelah imam takbir, maka disambut pula dengan takbir kita. Maka itu sangat mempunyai pahala yang besar, menyambut takbirnya imam. Oke. Artinya ketika Allahu Akbar imam, setelah Allahu Akbar imam, kita langsung disambut dengan takbir kita, Allahu Akbar. Kemudian yang ke-8, al-amnu minas sahwi ghaliban. Tentunya kalau kita melaksanakan sholat secara berjamaah, maka kemungkinan untuk lupa itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kita mengikuti gerakan imam dan gerakan para jamaah yang lain. Pun kalau ada yang lupa, ada yang salah, maka kemungkinan masih banyak orang yang mengingatkan. Namun kalau kita sholat sendirian, sholat munfarid sendirian, maka kemungkinan untuk lupa ada. Dan ketika kita lupa, belum tentu ada yang mau mengingatkan, dan tentu orang tidak ada yang mau mengingatkan. Nah, kalau kita sholat berjamaah, satu orang yang lupa, katakanlah imam yang lupa. Nah, walaupun kita juga lupa, kawan-kawan yang sebelah kita mungkin ada yang ingat. Nah, kemungkinan untuk lupa itu sangat minim. Kemudian fadilah yang ke-9, insatu 'inda qiraatil imami wa ta'minu 'inda ta'minihi. Nah, ketika imam membaca suratul Fatihah, ketika imam membaca surah ayat-ayat dalam Al-Quran, maka dia mendengarkan lebih tenang, lebih khusyuk. Dan ketika imam membaca amin, maka disambut pula dengan, ketika imam waladhdallin, maka kita sambut dengan amin. Ingat, aminnya kita dengan aminnya imam, kalau kita berbarengan, maka apa? Maka itu juga, karena apa? Ketika imam mengucapkan amin, maka malaikat juga ketika itu mengucapkan amin. Maka disitulah salah satu saat yang makbul untuk menyampaikan hajat-hajat atau doa kita. Makanya sangat dianjurkan bagi seorang jamaah itu untuk melafazkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Bahkan hadis Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Apabila ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh berjamaah dan para jamaah yang ada di situ, amin. Kenapa? Fama wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka apa? Ketika kita berbarengan dengan aminnya imam dan malaikat juga mengaminkan di ketika itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita walaupun itu sudah berlalu. Masya Allah. Itu salah satu keutamaan menyebutkan atau melafazkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Dan itu tentunya belum tentu kita dapatkan dengan ketika kita sholat sendiri. Kemudian yang ke-10, tanbihul imami idza sah. Dapat mengingatkan imam, menegur imam ketika imam itu salah. Bukan berarti imam yang dijadikan sebagai ikutan itu tidak punya kesalahan, mereka juga manusia. Al-insanu mahallul khata'i nisyan. Manusia itu juga tempat salah dan lupa. Artinya imam pun masih ada kemungkinan untuk lupa. Nah, walaupun imam lupa, karena kita sholat berjamaah, maka dengan jamaah yang banyak tadi dapat mengingatkan imam kalau imam itu salah. Itu salah satu keutamaan sholat jamaah. Kemudian yang ke-11, ta'limul arkani wal ab'adi wal hayati. Selain itu kita juga tahu, oh ini rukun-rukun untuk sholat. Oh ini rukun-rukun ab'ad. Oh rupanya ada rukun-rukun hayat. Kita dapat mengetahui ketika kita sering melaksanakan sholat secara berjamaah. Selain dari ketika kita belajar, artinya ketika kita melaksanakan sholat jamaah, kita jadi tahu mana yang rukun, mana yang ab'ad, mana yang hayat. Kemudian yang ke-12, tadabburu ala tajwidil qiraati. Kemudian kita bisa mentadabburi, kita bisa mengoreksi, kita bisa mempelajari, kita bisa mengevaluasi kembali bacaan yang sesuai dengan tajwid yang benar dan tepat. Ya apa? Kalau bacaan Al-Fatihah kita tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang betul dan tepat, maka bisa saja bacaan Al-Fatihah kita tidak sah, tidak betul. Dan ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak betul, bisa saja karena Al-Fatihah adalah rukun dari salat, bisa saja salat kita memberi efek negatif terhadap keabsahan salat kita. Nah, namun dengan sholat jamaah, maka bisa saja kita mendengarkan, kita bisa belajar dari bacaan imam yang sudah fasih, yang sudah betul tajwidnya, kita koreksi bacaan kita yang salah.
Kemudian yang ke-13 yaitu jawabul imami inda qaulihi sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita juga dapat menjawab ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah dari imam, kemudian kita jawab Rabbana lakal hamd. Juga hadis Rasul mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama dengan amin tadi. Maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita bisa menjawab ucapan sami Allahu liman hamidah dengan ucapan Rabbana lakal hamd. Itu fadilah yang ke-13. Kemudian fadilah yang ke-14. Salamatu mimma yulhi. Selamat dari kesalahan. Kemudian yang ke-15, assalamatu minasyaitan hina yafirru 'indal iqamati. Kemudian selamat dari godaan syaitan ketika dia lari saat iqamah. Artinya apa? Syaitan itu ketika mendengarkan seruan azan, mereka keluar dari masjid, mereka lari terpantang-panting keluar masjid sampai terkentut-kentut, bahkan dalam hadis dikatakan seperti itu. Maka ketika azan, syaitan itu lari terpencit-pencit atau sampai terkentut-kentut keluar. Begitu pula ketika iqamah. Nah, ketika itu pula lah kita dapat terhindar dari godaan syaitan. Kemudian tahsinul hayati, memperbaiki keadaan diri. Kemudian assalamatu min isa'iz zanni bihi annahu tarkus. Kemudian yang ke-17 yaitu selamat dari suudzon orang lain, bahwa ketika kita tidak sholat ke masjid, tidak sholat berjamaah di masjid, orang menganggap kita bisa saja tidak mengklaim kita sebagai orang yang tidak sholat karena kita tidak pernah ke masjid. Oh, orang ini tak pernah ke masjid, artinya mereka tidak pernah sholat. Nah, supaya kita terhindar dari suudzon, supaya menghindarkan seseorang itu untuk mendapatkan dosa, supaya mereka tidak suudzon, kalau mereka suudzon maka mereka mendapatkan dosa, supaya mereka tidak mendapatkan dosa, maka dengan sholat jamaah tadilah dapat mengcover semua itu. Oke. Kemudian yang ke-18, salatul malaikati wa ihtifafihim wa ihtifafuhum wa syahadatuhum lahu. Kemudian yaitu salatnya para malaikat. Kemudian bersenangnya mereka atau merayakan mereka dan disaksikan oleh malaikat apa yang dilakukan oleh para jemaah. Kemudian yang ke-19, irghamu syaitan bil ijtima'i 'ala du'a'i. Karena syaitan itu takut ketika orang-orang berkumpul untuk berdoa. Jamaah berkumpul dan berdoa, syaitan itu takut, syaitan itu gemetaran, takut. Kemudian yang ke-20, qiyamun nizamil ulfati bainal jama'ati wal jirani. Kemudian yaitu dapat terciptanya nizamul ulfah, rasa kasih sayang bainal jama'ati wal jirani, di antara para jamaah dan para tetangga. Wa husulu ta'ahadihim fi awqatis salat. Dan dapat terciptanya perkumpulan di antara mereka ketika mereka melaksanakan di waktu-waktu salat. Artinya apa? Dengan salat jamaah tadi, dengan seringnya bertemu, seringnya berkumpul, seringnya bertatap muka, seringnya berjabat tangan, bersalaman, saling tegur sapa, maka disitulah salah satu untuk menciptakan ulfah, kasih sayang di antara para jamaah dan para tetangga. Mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sampai tidak ada waktu. Namun kalau kita sering jamaah, waktu itulah, momen ketika jamaah itulah salah satu momen untuk meningkatkan ulfah, menciptakan kasih sayang di antara sesama. Kemudian ta'awanu 'ala ta'ati, yaitu saling tolong menolong dalam ketaatan. Kita saling tolong menolong dalam ketaatan, yang mana salat jamaah ini merupakan salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah. Nah, dengan jamaah yang ramai tadi, saling mengingatkan dalam ketaatan. Itu adalah yang ke-21. Kemudian yang ke-22, al-ittifa'u bil ijtima'ihim 'ala dzikri wad du'a'i, yaitu bisa para jamaah itu mengambil manfaat ketika mereka melaksanakan perkumpulan, baik itu dengan zikir-zikir, baik itu dengan doa-doa, baik itu dengan bahasan-bahasan keilmuan. Nah, disitulah ketika mereka berjamaah, mereka berkumpul, mereka mendapat mengambil manfaat dari perkumpulan tersebut. Kemudian
udu barakati kamili 'alan naqsi. Kemudian mendapatkan kembali keberkahan yang sempurna terhadap yang kurang. Yang selama ini tidak pernah berteguran, yang selama ini tidak pernah sapaan, tidak pernah kenal bahkan, maka ketika orang itu salat berjamaah, maka disitulah timbul perkenalan, timbul kasih sayang, dan yang orang selama ini bercekcok atau punya masalah, yang mana urusan pribadi, ketika mereka bertemu di masjid, mungkin hati mereka sama-sama lembut, dan ketika itulah mereka saling memaafkan. Kemudian yang ke-24, izharu syiaril islami, menampakkan bahwa syiar Islam itu ada. Bahwa apa? Tidak semua agama memiliki ibadah yang jemaah seperti ini, memiliki ibadah seperti ini. Bahkan seorang raja dari Palestina pun mengatakan apa? Andai Palestina itu jemaah subuhnya penuh sampai keluar masjid, maka para musuh akan takut. Artinya apa? Orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, musuh para orang muslim akan takut ketika apa? Ketika umat Islam bersatu. Karena kita sangat mudah untuk bersatu. Salat berjamaah, berkumpul, bersatu di satu tempat dengan tujuan yang bagus, dengan iktikad yang baik. Maka para orang-orang akan takut, musuh-musuh Islam akan takut andai jemaah ini dilaksanakan. Kemudian nasyatul mutakasili, terciptanya apa? Orang-orang yang malas selama ini timbul rasa rajin dalam dirinya, rasa aktif dalam dirinya. Kemudian husulus khusyu'i, terciptanya kekhusyuan yang lebih dibanding salat munfarid, salat sendirian. Kemudian raddus salami ala salamil islami, raddus salami ala salamil imami, yaitu menjawab salam terhadap salamnya imam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kami masih talibul ilm, masih menuntut ilmu, masih butuh saran dan koreksian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.